Halo anak-anak K2 semua. Nah, hari ini Miss Mita akan mengajak anak-anak untuk cooking di tema teknologi. Nanti kita akan melihat alat-alat teknologi apa yang akan kita gunakan saat kita membuat telur dadar. Ya, bahan-bahannya seperti ini. 1 butir telur dan garam. Nah, nanti anak-anak bisa menambahkan hasil dari pengolahan teknologi pangan seperti sosis, kornet. Kalau misalnya tidak ada di rumah, anak-anak bisa menggunakan sayur untuk tambahan di telur dadar yang anak-anak buat. Sebelum kita membuat, Miss Mita mau mengajak anak-anak untuk melihat perkembangan teknologi pada alat rumah tangga yang akan kita gunakan hari ini. Anak-anak bisa menebak alatnya apa? Kita akan melihat perkembangan teknologi pada alat memasak yaitu kompor. Nah, silakan anak-anak melihat tayangannya. Perkembangan teknologi pada kompor. Pada zaman dahulu, orang menggunakan tungku sebagai alat untuk memasak dengan bahan dasar kayu. Tungku tidak dapat dipindah tempat dan membutuhkan waktu lama untuk memasak. Kemudian masyarakat mengembangkan alat untuk memasak yang semula tungku menjadi anglo dengan bahan dasar arang. Anglo dirasa lebih praktis daripada tungku karena dia mudah dipindahkan kemana saja. Namun apinya sulit disesuaikan dengan kebutuhan saat kita memasak. Dari anglo lalu berkembang lagi menjadi kompor menggunakan sumbu. Kompor ini lebih praktis karena mudah dipindahkan dan apinya bisa diatur. Bahan bakar yang digunakan adalah minyak tanah. Kelemahan dari kompor ini, jika sumbu sudah habis, maka si pemilik harus membersihkan kompor sesering mungkin dan menarik sumbu-sumbunya agar bisa digunakan kembali. Seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan kompor yang praktis dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membersihkannya, yaitu kompor gas dan kompor listrik. Kompor ini sangat efisien dan mudah digunakan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana kompor itu mengalami perkembangan teknologi. Nah, sekarang saatnya kita membuat telur dadar menggunakan kompor yang kita miliki di rumah. Pertama, siapkan wadah dan garpu untuk mengocok telurnya. Lalu, beri sedikit garam. Kemudian, kita akan kocok telurnya sampai rata seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa melakukannya sendiri, tidak perlu dibantu oleh mama. Pada tahap ini, anak-anak bisa mencampurkan sosis, kornet, atau sayuran yang anak-anak miliki di rumah. Untuk proses memasaknya, kita membutuhkan kompor, wajan atau pan, dan juga spatula untuk membalik telurnya. Sebelum menggoreng, pertama kita nyalakan kompornya ya anak-anak. Jangan lupa minta tolong mama atau kakak atau orang dewasa lainnya yang ada di rumah. Sekarang tuangkan minyaknya di dalam wajan sambil diratakan supaya nanti saat menggoreng telurnya tidak lengket. Saat wajan sudah cukup panas, anak-anak bisa menuangkan telur yang sudah dikocok tadi ke dalam wajan. Ingat, gunakan api kecil supaya telur tidak mudah gosong. Anak-anak bisa meminta bantuan mama untuk meratakan telurnya. Setelah telur rata, diamkan telur sampai atasnya sedikit kering dan bisa dibalik. Setelah agak kering, balik telur pelan-pelan supaya bagian atasnya matang. Setelah telur matang seperti ini, anak-anak bisa mematikan apinya dan mendiamkan sebentar supaya uap panasnya hilang. Nah, sekarang telurnya bisa disantap dengan nasi hangat atau nasi goreng. Seru kan membuat telur dadarnya?
Nah, anak-anak bisa melakukannya sendiri untuk mengocok ataupun menuang ke wajan. Tapi tetap harus dalam pengawasan papa, mama, atau kakak yang sudah dewasa ya. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.